Saudaraku, saya ingin berbagi mengenai air yang asli, yaitu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar di dalam pasal ini, saudaraku. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Kalau saudara mundur di dalam Injil Yohanes, maju sebetulnya Injil Yohanes pasal 4, Yesus berbicara dengan wanita Samaria tentang air. Kemudian di pasal 7 Injil Yohanes, Yesus berbicara tentang air juga. Lalu secara langsung Yesus menunjuk tentang air yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, ya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus dilambangkan dengan air. Tapi Roh Kudus itu bukan air. Oke? Sekali lagi, Roh Kudus dilambangkan dengan air, tapi Roh Kudus bukan air. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Jadi saudara, mengapa Roh Kudus dilambangkan dengan air? Karena saudara, kita mengetahui sifat-sifat dari air dan karakteristik dari air. Yang pertama, air itu saudara sangat vital, ya, sangat sentral. Tubuh saudara dan tubuh saya lebih dari 70% itu isinya air. Ya, saudara kasih tahu ke sebelahnya, jangan macam-macam saya gembosin kamu keluar air semua, kamu seperti balon kempes, ya. Jangan belagu cuma air, saudaraku, ya. Lebih dari 70% isinya air, saudaraku. Jadi berarti air itu vital sekali, penting sekali. Tapi air ini juga memiliki tenaga yang luar biasa. Air yang tidak dikendalikan bisa menjadi banjir bandang, ya. Air yang tidak dikendalikan menyebabkan longsor. Air yang tidak terkendali menjadi tsunami. Air itu bertenaga. Air itu bisa menggerakkan turbin raksasa untuk pengairan, untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi air itu sifatnya memiliki tenaga secara fisik, secara kasat mata, secara jasmani. Sedangkan Roh Kudus, saudara-saudara, sifatnya mengalir. Yesus katakan bahwa dia mengalir. Kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, bukannya dia mengalir seperti air keluar waktu saudara menangis, saudara membuang ingus, saudara, bukan itu, saudara. Tetapi dia mengalir dengan kekuatan, dengan kuasa melalui hidup orang percaya. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang powerful, sangat berkuasa. Saudara-saudara harus bagi pesan firman Tuhan ini kepada setiap orang. Saya mau manggil semua orang, apapun profesi saudara. Apakah saudara seorang pegawai negeri, pegawai swasta, saudara bisnismen, saudara seorang hamba Tuhan. Saudara amat sangat butuh, yaitu kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui saudara-saudara. Ya, saya sudah bicara tentang Injil Yohanes pasal 4, ya. Oke, baca saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dan selanjutnya, lalu saudara juga akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 7, Yesus juga berbicara tentang air, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus. Setuju, bilang amin. Ya. Nah, tapi persoalan sebagian besar, saya katakan sebagian besar orang Kristen adalah Roh Kudus ada di dalam mereka, tetapi tidak mengalir melalui mereka. Roh Kudus tidak bekerja melalui mereka. Roh Kudus ada di dalam mereka sebagai materai yang menjamin saudara adalah miliknya Tuhan. Tapi sampai di situ titik. Sebagian mayoritas orang Kristen sampai di situ. Dan saya mau mengatakan itu orang Kristen hidupnya malang sekali. Apakah saudara seorang bisnismen, seorang yang hebat, saudara, itu hanya perasaan saudara saja, ya. Karena perasaan sering menipu, saudara. Kalau saudara tidak mengalami kuasa Allah mengalir melalui saudara. Apa yang terjadi bila kuasa Roh Kudus mengalir melalui saudara dan melalui saya? Di dalam ayat 9 aja kita menemukan jawabannya. Yang pertama, saudara,
Sekali lagi kita baca saudara. Sehingga, sama-sama tiga. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya hidup. Yang pertama, apabila Roh Kudus bergerak melalui saudara, maka kemanapun saudara pergi, saudara membawa kehidupan. Katakan kehidupan. Sungai Roh Kudus mengalir dengan kehidupan. Saudara tahu bahwa ini adalah sebuah vision, sebuah penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Ketika itu dia berada dengan orang-orang buangan di Babel, ya. Mereka ada di Babel, dan ini adalah suatu vision tentang masa depan dari Yerusalem, Yehuda. Dan ketika visi ini diberikan, nampaknya mustahil, saudara. 70 tahun orang-orang Israel, Yahudi yang tinggal di Babel, mereka sebetulnya sebagian besar sudah mapan. Mereka menjadi pegawai pemerintah, mereka mapan di dalam pekerjaan, dalam bisnis. Anak-anak mereka bahkan mungkin tidak tahu, saudara, Yerusalem sudah menjadi puing-puing. Lalu visi ini diberikan bahwa Allah sanggup kemana saja apabila Allah berkarya melalui kuasa Roh Kudus, maka semua yang nampaknya mustahil menjadi mungkin. Say yes. Apa yang sudah mati, semua pengharapan yang mati, impian yang terkubur, hubungan-hubungan yang mati, pernikahan yang mati, bisnis yang mati, semuanya yang tidak memberi harapan, hidup kembali saat Roh Allah bekerja melalui saudara dan saya.